Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu. Ya, hari ini tanggal 7 Oktober, kebetulan hari Sabtu, kita akan melakukan pendampingan individu yang kedua. Nah, untuk itu saya harap Ibu Yuni masih tetap semangat dan juga selalu ceria tentunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Keluarga bagaimana? Tetap mendukung? Tetap mendukung. Sekarang untuk fokus pendampingan hari ini kita akan melakukan beberapa aktivitas. Saya akan membacakan terlebih dahulu pendampingan apa saja yang akan dilaksanakan pada hari ini. Oke, yang pertama kita akan bagaimana merefleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolahnya Ibu Yuni. Lalu kita juga akan merefleksi perubahan diri setelah Bu Yuni mempelajari modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Lalu bagaimana Bu Yuni mulai merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan terakhir kita akan menyampaikan atau saya sendiri memfasilitasi bagaimana Bu Yuni untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tentunya hal ini akan kerjasama dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, gitu ya. Dan sebelumnya Ibu sudah melaksanakan tugas-tugas dari modul 1.1 sampai terakhir mungkin 1.3 kemarin. Nah, Ibu bisa menceritakan bagaimana perasaan Ibu untuk mengerjakan tugas tersebut? Ya, alhamdulillah bisa berjalan baik. Banyak sekali perubahan Ibu, terutama pada diri saya ketika pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu yang paling utama itu berpihak pada murid. Bagus sekali, saya sangat mengapresiasi bagaimana Bu Yuni dalam melaksanakan di praktisnya gitu ya di sekolah untuk kan modul 1.1 sampai 1.3 yang sudah ada teori di daring gitu ya di LMS gitu. Saya akan membacakan terlebih dahulu jurnal pemantauan pembelajaran daring. Visinya berkarya bersama ya. Anak pasti ngegabung Gitu ya. Tapi dimaklumi karena memang itu proses dari pembelajaran sebetulnya. Tapi bisa menceritakan sedikit saja tentang aksi nyata di modul 1.3. Aksi nyata itu dimulai dari anak sebelum masuk ke kelas. Saya mengambil pembelajaran kolaboratif karena untuk anak kelas 2 ini sebetulnya agak sulit belajar kolaboratif. Nah, saya tadi sudah meminta izin kepada kepala sekolah melakukan aktivitas mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di jam terakhir. Jadi nanti setelah kita pendampingan secara individu selama 110 menit kita akan pendampingan dan rekan sejawat dan juga Bapak Kepala Sekolah gitu ya Bu ya. Oke, untuk inti pendampingan saya akan diskusi dengan Ibu dengan beberapa pertanyaan ya. Baik. Bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap program guru penggerak? Alhamdulillah dukungannya sangat baik itu ya, karena memang mereka itu rekan sejawat memang ada beberapa yang dari CGP gitu dan kita juga sering berbicara gitu mengenai ini bagaimana baiknya ya untuk aksi nyata gitu atau memang untuk saya sendiri kadang saya tuh bisa lama di sekolah Bu sampai sore kadang nggak bisa harus pulang dulu jadi tidak bisa terlalu lama sampai aja itu kekurangan saya. Kalau bentuk dukungan mereka seperti apa? Motivasi dan juga fasilitas. Kadang-kadang kan saya ngebawa laptop atau teman yang lain bawa laptop, kita diberi bantuan oleh mereka juga sih Bu. Mulai terbentuk fasilitas juga tadinya cuma terus kita juga tadi dibantuin fokus untuk disiapkan oleh rekan yang lain karena memang kami itu masuk pagi ya kecuali Bunda mungkin yang masuk siang saya dan Ayah masuk pagi. Alhamdulillah berarti banyak sekali dukungan ya tentunya di rekan sejawat dan juga sesama CGP gitu ya. Tapi kalau dibanding dukungan nih kadang ada aja tantangan. Tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalani PGP di lingkungan sekolah. Tantangannya justru dari siswa Bu. Karena untuk kelas 2 itu ya Bu ya memang agak harus gurunya yang selalu membimbing. Tidak bisa ditinggal gitu ya. Tidak bisa ditinggal. Ketika saya tadi turun Ibu mengajarkan seperti itu Bu kalau kelas 2 memang harus ada guru yang memang selalu menutupi ketika saya tidak ada. Ya, jadi ada yang harus lebih paham gitu ya bagaimana kondisi Ibu Yuni ketika dihadapi
guru kelas 2 gitu dengan segala konsekuensinya. Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Salah satunya saja. Dengan mencari metode dan strategi yang tepat untuk siswa. Yang seperti apa? Misalkan awalnya kan anak hanya ditanya jawab saja, mereka sangat aktif menjawab pertanyaan. Tapi saya mencoba dengan metode cooperative learning gitu ya, atau pakai gambar-gambar picture gitu. Kan itu lebih menarik. POP ya. Baik, untuk sesi berikutnya kita masuk ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, Ibu bisa ceritakan atau apa sih yang dipelajari oleh Ibu di modul tersebut? Dari mulai 1.1, 1.2, dan juga 1.3, enggak? Ya, untuk modul 1.1 saya lebih berfokus pada pembelajaran di kelas. Apakah modul yang sudah dipelajari sudah diimplementasikan di kelas? Alhamdulillah sudah. Nilai dan peran guru penggerak, insya Allah saya terus menambah keterampilan dan kemampuan, baik kolaborasi dan sejawat ataupun. Alhamdulillah ketika saya menonton setiap video ya, baik di aksi nyata atau sesi yang lain, menarik gitu. Luar biasa. Nah, apakah perubahan yang terjadi pada murid? Responnya bagaimana ketika Bu Yuni melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul? Responnya alhamdulillah luar biasa, Bu. Alhamdulillah responnya sangat baik. Nah, kalau perasaan Ibu saat menerapkan bagaimana modul tersebut? Alhamdulillah saya juga bahkan jadi tidak berat gitu, Bu. Lalu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Saya ingin belajar lebih baik lagi menggunakan metode dan strategi tadi yang lebih variatif gitu. Kalau kekurangannya mungkin saya harus lebih banyak belajar, baik di sekolah ataupun di rumah. Kita masuk ke refleksi merintis komunitas praktisi. Nah, Jadi sepertinya belum ada komunitas yang ada baru di rumah. Insya Allah nanti ke depan apa sih kita akan fokusnya seperti apa gitu ya, komunitasnya bergerak di program yang mana. Tapi yang saya pikir sih kan Ibu melaksanakan ekskul menyanyi, kenapa itu tidak dijadikan komunitas praktisi salah satu program Ibu? Karena kan komunitas praktisi itu tidak hanya untuk PBM. kan ya sama apa sih profesor sendiri ketika saya SD saya tidak pernah berani jangankan nyanyi, tampil nari aja udah latihan ujung-ujungnya nangis aja. Nah, tadi juga sama, kalau misalkan ada dukungan gitu ya, rintisan, kira-kira tantangannya seperti apa untuk merintis komunitas praktisi di sini? Tantangannya mungkin aku lebih ke pendekatan terhadap anggota. Kalau anak itu lebih gampang Itu diatur. juga saya yakin lah Ibu bisa nanti. Tapi menurut saya lebih baik pendekatan pribadi dulu. Kita sudah ada orang-orang yang memang satu visi, ya kita bentuk ya. Hal menarik dulu deh yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi sebelumnya. Pernah nggak ada hal menarik apa itu yang bisa diceritakan? Jadi hal menariknya itu kita itu Nah, bagi kita sebagai pionir aja. Ya kalau misalkan nggak sevisi nggak ikut nggak apa-apa. Kan ini komunitas praktisi tentang itu. Dalam komunitas praktisi
boleh ditempel. Para rekan sejawat yang sudah menuliskan kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Saya bacakan satu persatu ya. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan mandiri. Kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita di sekolah ini paham bahwa sekolah tempat pembentukan karakter dan menimba ilmu pengetahuan yang baik untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk mencari nilai-nilai kehidupan atau life skill. Kita di sekolah kita yakin untuk melakukan perubahan dan berkelanjutan ke arah yang lebih baik, ya. Dan paham bahwa sekolah itu adalah keluarga kedua setelah pembentukan karakter di rumah, yaitu di sekolah. Diri apresiatif memang pasti sebagian guru sudah paham tentang diri apresiatif. Saya bacakan kembali. Dan saya menerapkan tahapan metode Bagja. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak. Mewujudkan murid yang dapat berkarya bersama, yaitu berkarya bersama ini adalah akronim yang isinya berakhlak mulia, kreatif, ceria dan aktif untuk berkarya, dan bersamanya berkebinekaan global, santun dan mandiri. Dan perkasa perubahan yang sudah saya ambil yaitu mewujudkan murid yang dapat berkarya melalui pembelajaran kolaboratif. Ini adalah prakarsa perubahan Bagja yang sudah saya terapkan di kelas. Ini adalah visi dan misi SD Negeri 1 Ciburuy yang sekarang masih dan sudah berjalan. Kalau kita berdiskusi dengan pertanyaan ini, para rekan. Pertanyaan yang pertama, apakah visi di sekolah kita saat ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, yaitu berpihak pada murid yang tadi disebutkan di dalam berkas depan, apakah sudah berjalan? Boleh ada yang menanggapi dari salah satu rekan? Kalau sudah, apa yang sudah berjalan? Kita kan banyak. Kalau menurut saya kita sudah berjalan kan, kebetulan baru ini ya, kita sudah baru diperbaharui untuk visinya. Mungkin sambil ongoing, sambil berjalan kita sambil direfleksi apa saja kekurangannya begitu. Kalau so far so good sih, kalau menurut saya sudah. Itu nanti untuk pembenahan diri, kalaupun nanti ada bapak kepala, supaya dibenahi kembali ketika kita membuat visi bagaimana arahnya untuk ke peserta didik. Ini harus dijalankan benar-benar oleh semua warga sekolah. Jadi nanti apa hubungannya dengan visi dari Bu Yuni adalah keselarasan. Apakah visi yang berkarya tadi bisa dimasukkan ke dalam program ini? Apakah sudah sesuai Bu Yuni atau selaras? Dari 4 karakter itu sudah selaras dengan visi sekolah. Nah, sekarang kita mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Gitu. Kadang-kadang saya pun ini kelas ini siapa namanya siapa saya pokoknya tiap ketemu mereka selalu salam. Itu saja kayak simpelnya begitu. Sudah sih sudah. Untuk gurunya, coba untuk gurunya, apakah sudah mencerminkan perilaku Nilai diri sendiri. Rumah ya kolaborasinya yang kita sudah kuat kuat itu. Kalau sekolah kita itu kolaborasinya yang kuat, karena setiap kegiatan apapun alhamdulillah di sekolah kita itu selalu berkolaborasi, tidak berjalan sendiri gitu. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi terakhir pendampingan Ibu. Apa hal yang menarik dari Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Hal yang menarik? Hal yang menariknya ternyata menyamakan visi itu cukup sulit, Bu. Tetapi
bisa dilakukan dengan cara kolaborasi bersama seluruh anggota komponen SWOT. Ya, alhamdulillah ya. Jadi banyak sekali sebetulnya hal yang menarik, tapi yang lebih menarik itu sesi diskusi ya. Ya. Lalu apa hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini untuk pendampingan berikutnya? Kalau hal yang sudah baik itu banyak Bu. Saya itu bisa dengan Ibu itu berbicara tentang bagaimana cara menerapkan metode dan strategi yang berpikir. Saya lebih banyak informasi yang diterima dari Ibu. Kalau yang hal yang perlu diperbaiki tidak. Terima kasih Ibu Yuni, saya sudah disambut di sini khususnya oleh Bu Yuni dan juga rekan sejawat yang lain, lalu Bapak Kepala Sekolah juga. Terima kasih. Ibu Yuni sudah luar biasa hari ini berbagi praktik baik dengan teman-temannya dan juga pada pembelajaran daring luar biasa aktif gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap dipertahankan, lalu tingkatkan kompetensi yang belum muncul gitu. Lalu berikutnya saya hanya mengingatkan untuk menyebarkan angket atau umpan balik yang sudah saya berikan, lalu input di survei LMS tentang kompetensi guru penggerak di lampiran 3. Lalu setelah itu menyebarkan survei sudah ke respondennya kepala sekolah 1, rekan gurunya 5 orang, perwakilan murid CGP-nya 5 orang. Lalu jangan lupa guru penggerak mengisi lembar asesmen mandiri. Nanti dilihat lagi, lalu membuat refleksi juga. Nanti diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu 3 di lampiran 2. Terima kasih banyak sekali lagi. Maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin insya Allah jika kita berumur panjang dan kita akan bertemu kembali di Lokakarya 2. Disampaikan sebelum menutup dengan doa. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak dengan acara diskusi ini. Mudah-mudahan terutama di sekolah saya ini mendapatkan perkembangan yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah, berarti sesi pendampingan individu 2 ini sudah selesai. Mudah-mudahan berkesan. Bismillah untuk program atau kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.